Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Triana Devi Ratnasari dan Wardatul Ummah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan, Strategi, dan Metode Pendidikan Islam. A. Pendidikan Islam dan macamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Secara terminologi, Mulyanto Sumardi menyatakan bahwa pendekatan bersifat aksiomatik. Ia terdiri dari serangkaian asumsi mengenai hakikat bahasa dan pengajaran bahasa serta belajar bahasa. Macam-macam pendekatan pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan filosofis. Berdasarkan pendekatan filosofis, bagi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep filosofis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Pendekatan induksi-deduksi. Pendekatan induksi adalah suatu proses pendekatan yang penganalisaannya secara ilmiah bertolak dari kaidah hal-hal peristiwa khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang bersifat umum atau universal. Yang ketiga, pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini bertumbuh pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Yang keempat, pendekatan fungsional. Sesuai dengan pengertian fungsional, yaitu dilihat dari segi fungsi. Yang kelima, pendekatan emosional. Melalui pendekatan emosional, setiap pendidik selalu berusaha untuk membakar semangat anak didiknya dengan melaksanakan ajaran agama yang sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. B. Strategi pendidikan Islam dan macamnya. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, strategi merupakan suatu ilmu siasat perang serta akal atau tipu muslihat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. Macam-macam strategi pendidikan Islam. Strategi pembelajaran strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dan dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran dengan optimal. Strategi pembelajaran inquiry, rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Pembelajaran kooperatif, strategi yang menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yang latar belakang kemampuan, jenis kelamin, rasa tahu, suku yang berbeda. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya adalah metode pendidikan Islam dan macamnya. Metode berasal dari bahasa Yunani meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan yang dilalui. Dalam hubungannya dengan pendidikan, maka metode harus diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik dapat menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat diterima dengan baik. Macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode drill dan eksperimen, yaitu suatu cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan suatu percobaan. Setiap proses dan hasil percobaan diamati oleh setiap murid, sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan murid serta memberikan arahan. Yang kedua adalah metode demonstrasi, yaitu metode dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu kepada siswa. Yang ketiga, metode asistensi, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada asistennya, yang didahului dengan mengucap salam atau permisi, kemudian meminta izin kepada tuan rumah. Yang keempat, metode tanya jawab, yaitu mengajar, di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca.
Yang kelima adalah metode diskusi, yaitu proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, standarisasi proses dalam pendidikan Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian standar yaitu sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran, dan timbangan. Sedangkan pengertian dari istilah standarisasi adalah penyesuaian bentuk atau ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman yang telah ditetapkan. Menurut PP nomor 19 tahun 2005, pengertian dari standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ahmad Syar'i, standar pendidikan Islam dalam konteks nasional setidaknya harus terdapat salah satu dari dua kriteria berikut, yaitu yang pertama, harus dilihat dari materi dan tujuannya, apakah materi pendidikan yang dikembangkan merupakan kajian, telaah, dan implementasi dari ajaran atau nilai-nilai Islam. Yang kedua, dilihat dari personil dan lembaga pengelolaannya harus Islam, karena banyak lembaga pendidikan non-muslim, bahkan mungkin anti atau tidak simpati pada Islam, justru mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan yang mengkaji ajaran Islam. Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa standar pendidikan Islam harus memenuhi minimal 4 standar berikut, yaitu standar bahan ajar yang memuat materi-materi bernuansa Islam, standar kurikulum yang memiliki tujuan akhir pengabdian kepada Allah, standar tenaga pendidikan yang muslim, dan standar lembaga pendidikan yang bercirikan Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 2, fungsi dan tujuan diadakannya Standar Nasional Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun berucap, bertutur kata, mohon dijadikan maklum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.